Ya, kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan eh, apa ya tadi? Wait. Mana listnya? Oke, kita lanjut ke mana? Materi berikutnya tentang segmen operasi, pengungkapan relasi, peristiwa setelah periode pelaporan dan perubahan kurs valuta asing. Nanti kita coba juga bahas soal ya terkait dengan itu. Oh, ada soalnya nggak ya? Kita cari. Hmm. Oke, di PSAK 5 tentang segmen operasi, nah, segmen operasi itu em, jadi penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada perspektif kebutuhan informasi. Em, Kemudian ada berdasarkan kebutuhan informasi oleh pihak internal. Jadi ada dua ya, pihak internal dan eksternal. Nah, tujuan ruang lingkup dari PSHK ini, dia entitas publik, perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, kemudian entitas yang mengajukan penyataan pendaftaran atau proses go publik. Jika entitas tidak disyaratkan milik untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi segmen. Jadi perusahaan yang memang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik untuk entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses go publik, itu ya dua kata kuncinya. Nah, kemudian segmen operasi adalah komponen dari entitas yang di mana dia terlibat dalam aktivitas bisnis untuk meraih pendapatan, hasil operasinya dikaji ulang, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan operasional merupakan fungsi dan bukan struktural. Jika menggunakan lebih dari satu format informasi segmen, maka faktor lain dipertimbangkan untuk satu formasi. Coba kita lihat di ada nggak ya soal ini.
Informasi segmen. Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Jika menggunakan lebih dari satu format, yang tadi udah ya, BOD menggunakan informasi produk dan geografis, struktur manajemen berdasarkan geografis. Kemudian kriteria segmen itu dia dilaporkan. Yang pertama adalah telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agresi dua atau lebih di syarat kualitatifnya. Nah, kalau kuantitatif ini tuh ada tes. Yang pertama, kalau misalkan dia pendapatan lebih dari 10% dari pendapatan total internal dan nah ini ada pengujiannya. Jadi kalau pendapatan lebih dari 10% dari pendapatan total internal dan eksternal, yang kedua adalah laba rugi absolutnya lebih dari 10% dari laba rugi eh, absolut dari mana yang lebih besar, gabungan antara segmen, kemudian atau aset lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi. Jadi nanti em, kita lihat nih prakteknya di soal seperti apa di halaman terakhir. Nah, jika tidak memenuhi ambang batas, em, dapat dipertimbangkan jika manajemen percaya informasi tersebut. Jika tidak memenuhi ambang batas, dapat dipertimbangkan, yaitu pertama, jika manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. Yang kedua, yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabungkan jika memang memenuhi kriteria agregasi, digabung mungkin ya. Jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, tambahan segmen tambahan segmen diidentifikasikan. Kemudian segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dengan diungkapkan dalam kategori segmen lain. Mungkin ini nanti harus lihat prakteknya ya, perhitungannya seperti apa. Jadi untuk menentukan segmen ini tuh termasuk segmen atau enggak tuh harus ada dua uji gitu. Uji kualitatif itu memang dia sudah teridentifikasi. Yang kedua dari tiga uji ini. Apakah pendapatan nanti lebih dari 10% dari total pendapatan internasional atau laba ruginya tuh lebih dari 10% dari laba rugi gabungan semua laba gitu ya. Kemudian asetnya lebih dari 10%. Ini ada kriterianya. Kemudian nah, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan. Kemudian level segmen itu
Ada informasi umum, informasi, laba rugi per segmen, kemudian aset liabilitas, dasar pengukuran, rekonsiliasi total pendapatan, laba rugi, kemudian itu di level segmen. Kemudian di level entitas itu ada produk atau jasa ya. Jadi apa sih produknya gitu. Kemudian segmennya mungkin ada berdasarkan area mana gitu ya. Yang memang jadi segmentasi perusahaan. Kemudian ada pelanggan utamanya jika tidak ada pengungkapan di level segmen. Nah, ini faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen tadi, termasuk perbedaan dalam produk jasa, wilayah geografis, lingkungan peraturan, gabungan faktor-faktor tersebut. Apakah segmen operasi telah diagregasikan? Nah, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen, ya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian, entitas melaporkan laba rugi, total aset, penyajian hal berikut dikaji atau disediakan pendapatan pelanggan eksternal, pendapatan bunga, laba rugi asosiasi. Unsur dilaporkan adalah ukuran yang digunakan pengambilan keputusan. Entitas menjelaskan pengukuran segmen dasar akuntansinya apa. Kemudian sifat perbedaan pengukuran segmennya dan laporan entitas, sifat perubahan periode lalu yang digunakan dalam segmen, sifat dan dampak alokasi yang tidak simetris. Dan rekonsiliasi total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas. Sama untuk aset juga dan kewajiban. Penyajian kembali informasi. Jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi terkait ini disajikan kembali, kecuali informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan lebih besar. Itu catatannya. Nah, jadi di level entitas itu ada jasa, wilayah geografis, pelanggan utama. Itu pengungkapan ini ya, tanggal efektifnya. Nah, ini contoh laporan segmen ya. Misalkan dia satu perusahaan itu punya segmen mobil, kapal bermotor, angkat lunak, ada mungkin dia bidang keuangan. Nah, untuk bisa menguji ini kita harus melihat apa ya dari sisi kualitatif dan kuantitatifnya juga gitu ya. Tapi yang lebih terukur dari kuantitatif nanti akan dijelaskan. Mana sih yang masih memenuhi kriteria ini tuh disebut segmen atau tidak gitu. Itu kata kuncinya. Orang jenis produk gimana segmen menghasilkan pendapatannya, segmen suku cadang, nah ini contoh tadi ya. Kemudian pengukuran laba rugi, kebijakan akuntansi segmen operasi adalah sama sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi signifikan kecuali beban pensiun untuk setiap segmen operasi diakui dan diukur berdasarkan pembayaran kas pada program pensiun. Operasi perusahaan terdiversifikasi mengevaluasi kinerja berdasarkan laba. Faktor yang digunakan manajemen untuk mengidentifikasi segmen. Jadi udah ya. Di level mana dulu nih? Level entitas apa level segmen? Level segmen tadi apa? Oh tadi informasi umum. Oh iya. Nah ini kalau misalkan dia ngebagi berdasarkan geografis dan pelanggan utama ya. Ada Amerika, Kanada, Cina, negara Jepang dan negara lainnya.
Oke, nah ini. Jadi kita harus uji nih. Dia kan punya segmen pendapatan. Segmen pendapatan itu syaratnya itu dilaporkan kalau misalkan dia lebih dari 10%. Jadi ini tes yang pertama. Tes yang pertama itu bilang kalau segmen pendapatan persentasenya itu lebih dari 10% terhadap total, maka itu memenuhi kriteria tes pendapatan. Nah, dari sini kan eh, 53,8% itu dari mana? Dari 323 dibagi 600.000. Ketemulah nanti segmen yang dilaporkan itu mesti kita golongkan. Oh, ternyata makanan, plastik, dan produk set itu segmen yang bisa dilaporkan dari tes pendapatan. Kemudian dari tes laba rugi, ternyata tes laba rugi itu cuman makanan sama plastik saja. Ini konsepnya sama. Nah, em, kalau dia minus, minus tetap ya minus itu. Ini kan kalau dia minusnya, misalkan ini kan karena dia masih di bawah 10%, kenapa dia nggak masuk? Tapi walaupun dia minus, di sininya menunjukkan 10%, kan ini plus minus. Maka dia termasuk atau yes. Jadi harus hati-hati dilihat. Terus segmen dilaporkan, intinya sama ada tiga produk, makanan, plastik, ada kesehatan. Jadi di tes pendapatan sama aset itu ternyata tiga-tiganya masuk, tapi yang kesehatan itu nggak masuk ya di laba rugi. Tapi itu masih dikategorikan masuk sih. Jadi nah, kesimpulannya ada tiga segmen. Nah, segmen itu kita total nih pendapatan segmennya berapa dibagi dengan 1,276 ini. Dia nyampe nggak 75%? Kalau nyampe, ini kan pas 98 bagi, sorry, 572 ya. Ini salah sih segmen segmen aset ini. Dia dibagi 572. Dapatkan konsolidasi yang mana? 600.000 kan ini sih. 317, 8, 572. Intinya sih, kalau nggak salah tuh total pendapatannya dari per segmen ini, misalkan 323 tambah 45 kan dia syarat yang ketiga itu apa ya? 75% itu bilangnya. Jika yang dilaporkan kurang dari em, jika yang dilaporkan kurang dari 70% dari pendapatan entitas, intinya intinya em, intinya selama dia lebih dari 75%, jadi pendapatan itu tuh di total ya, di total terus dibandingkan dengan total konsolidasi. Kalau dia lebih dari 75%, maka valid segmen tersebut bisa kita ungkapkan di laporan keuangan. Cuma ini agak mungkin ada ini ya, 317 itu harusnya dari pendapatan aja nih. Oke, nah ini tadi contohnya. Nah, untuk segmen operasi selesai, kita lanjut ke PSAK selanjutnya apa ya? PSAK berapa ya?
Nah, ini ya gambaran tadi. Jadi kita cari nih, ternyata ada kita punya data pendapatan laba rugi sama aset. Kita uji nih di pendapatan. Pendapatan itu ternyata yang yang bisa memenuhi kriteria itu obat-obatan, deterjen dan produk. Di laba rugi yang memenuhi itu produk, deterjen, makanan minuman. Nah, tadi selama dia nggak apa-apa minus, karena dia absolut ya. Jadi selama dia lebih dari 12%, ini harusnya lebih dari 12% dia masih, walaupun dia rugi dia masuk. Berarti ada 4 segmen di sini. Kemudian di tes ketiga, di aset yang lolos itu produk, deterjen, makan minum, obat-obatan. Jadi kesimpulan ini, dia eh, lulus nih lulus kosmetik, makan minuman, pakaian. Tapi ini obat-obatan masuk juga, walaupun satu lulus di pendapatan. Jadi nanti di total pendapatannya ya sesuai tadi ada 4 segmen, ketemu 5,3 dibagi dengan total konsolidasi 5,8 ini. Ya, ketemulah 91,338 atau lebih dari 75%. Itu ini sudah memenuhi untuk bisa dilaporkan. Nah, kita lanjut ke PSAK berikutnya. PSAK berapa ya? PSAK 7 ya. Semoga tidak banyak PSAK 7. Oh, banyak juga. Ini tentang pengungkapan pihak-pihak berrelasi. Dan kita lihat apakah ada ketentuan penting di sini gitu ya. Ya, kita masuk ke pihak berrelasi ya. Jadi di PSAK 7 tentang pengungkapan pihak berrelasi. Ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak berrelasi, kemudian identifikasi saldo, komitmen, serta entitas dengan pihak berrelasi, kemudian menentukan pengungkapan yang diperlukan baik untuk laporan keuangan konsolidasian sendiri dan maupun yang disajikan individual. Nah, di sini kenapa perlu ya? Karena di sini kalau nggak salah transaksi dan saldo laporan posisi keuangan dalam baru itu dipengaruhi oleh keberadaan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen dengan pihak tersebut. Nah, pihak berrelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Yang pertama tuh kriterianya yang pertama adalah orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, kemudian personal manajemen kunci, entitas pelapor atau entitas induk. Nah, suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika salah satu nama entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama, atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha. Yang kedua, kedua entitas tersebut adalah ventura bersama. Ya, ada nggak ya gambarnya? Coba kita lihat ya. Saka 7. Hmm, bentar. Saka 7 ini kayaknya.
Oh, mungkin dari uh, lagi kayak PSK 7. Oke. Nah, um, mungkin lebih jelasnya kita lihat slide ini ya. Nah, istilah-istilahnya itu ada pengendalian bersama, pengendalian pengaruh signifikan, personal manajemen kunci. Pengendalian bersama itu apa? Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian, pengaruh signifikan, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan. Pemerintah, daerah, pemerintah, dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berrelasi, entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Kemudian transaksi pihak berrelasi yang tadi ya udah meliputi orang anggota keluarga terdekat jika orang yang bersangkutan memiliki pengendalian bersama atau memiliki pengaruh signifikan atau personal kunci di entitas pelapor atau induk. Ya, akan lebih mudah kita dari lihat gambar. Dalam satu grup usaha berhubungan sebagai asosiasi atau ventura bersama imbal pasca kerja dikendalikan oleh orang yang sama, entitas lain yang dipengaruhi signifikan oleh seseorang, atau entitas lain yang mempekerjakan seorang personal kunci. Nah, yang tidak termasuk pihak berrelasi itu apa gitu? Yang pertama, dua entitas yang memiliki direktur atau personal manajemen kunci yang sama. Jadi kalau misalkan ada dua entitas yang punya direktur yang sama gitu ya, atau karena personil manajemen kunci dari suatu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain. Kemudian dua Ventura yang hanya karena mereka mengendalikan bersama atas Ventura bersama penyandang dana, serikat dagang, pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba. Coba kita lihat ya. Entitas induk, entitas asosiasi satu, entitas anak A, B, entitas B ini C pengendalian, entitas induk, entitas asosiasi dua. Ini ada yang versi, oh ada ya, 1.7. Gambar di bawah ini dianggap terdapat pengaruh signifikan yang diawali dengan tanda panah. Laporan keuangan individu entitas, maka setiap entitas dikatakan berrelasi dengan seluruh entitas di ilustrasi. Oh, dianggap terdapat pengaruh signifikan yang diawali dengan tanda panah. Kemudian dia juga berrelasi dengan asosiasi ya, satu, dua, dan tiga. Yang satu, dua itu kan langsung, yang dua dan satu dan dua itu langsung, yang tiga itu melalui entitas anak. Personal manajemen kunci. Jadi misalkan si X ini siapa gitu ya. Dia tuh punya kepemilikan 100% di entitas anak A, kemudian dia juga um, memiliki hubungan manajemen sebagai manajemen kunci gitu ya, terus di entitas C. Nah, penjelasannya jadi uh, di laporan keuangan C
entitas A itu dianggap pihak berelasi karena X itu merupakan personel kunci yang mengendalikan A. Hal yang sama berlaku Hal yang sama berlaku bahkan bila X bekerja untuk B bukan C. B bukan C. Di laporan keuangan C, entitas A dianggap pihak berelasi karena X. Oh iya, A itu pihak berelasi karena si manajemen kuncinya itu mengendalikan si A. Hal yang sama berlaku juga bahkan bila X bekerja untuk B. Ya, kalau misalkan X ini eh, bekerja di B gitu ya, maka maka sama A ini akan dianggap sebagai pihak berelasi. Kemudian di laporan keuangan A, T adalah pihak berelasi. Karena bila X bekerja untuk B, maka B dan C adalah pihak berelasi bagi A. Di laporan konsolidasi entitas B, A adalah pihak berelasi karena X merupakan manajemen kunci di kelompok usaha B. Di laporan konsolidasi entitas B, A adalah pihak berelasi karena X merupakan manajemen kunci di kelompok usaha B. Investor X A, individu ya ini. Entitas A dan B adalah pihak berelasi bila X memiliki kendali kendali bersama atas A, kendali kendali bersama dan pengaruh signifikan atas B. Entitas A dan B tidak berelasi apabila X cuma memiliki pengaruh signifikan di A dan di B. Entitas A dan B tidak berelasi apabila X cuma memiliki pengaruh signifikan di A dan B. Mungkin harus ada kendali ya, kendali bersama ini. Dua entitas karena memiliki direktur atau personel memiliki kunci yang sama, atau karena personel memiliki kunci ini ya, kategori yang pertama. Jadi tadi individu yang misalkan dia dia sendiri, terus dia punya uh, dua pengendalian kayak gini, ke A dan B ini dia berelasi kalau misalkan memiliki kendali bersama atas A atau kendali signifikan atas B. Tapi kalau misalkan cuma pengaruh signifikan karena kepemilikan terhadap A dan B itu tidak masuk. Anggota keluarga, misalkan di sini entitas A dan B pihak berelasi itu bila istri memiliki kendali terhadap eh, atas A dan suami memiliki kendali dan pengaruh signifikan atas B. Di A dan B itu pihak berelasi, tapi A dan B tidak berelasi apabila kedua pihak cuman mempunyai pengaruh signifikan. Jadi ada kendali bersama ya, ini kata kuncinya. Entitas X, entitas B, entitas C. Oke. Entitas A dan B adalah pihak berelasi bila X memiliki pengendalian entitas A dan B berelasi, B dan C mungkin ya. Entitas B dan C berelasi saat X memiliki pengendalian bersama atas B, pengendalian bersama dan pengaruh signifikan atas C. Intinya harus dua ya. Hmm, oke.
Diungkapkan adanya pihak berrelasi baik ketika ada transaksi ataupun ketika ada pertama terdapat transaksi, maka diungkapkan terpisah dengan kategori entitas induk, entitas mengenali bersama, pentura bersama, personal kunci. Jadi harus dijelas yang mana nih kategorinya. Kemudian item yang diungkapkan untuk transaksi ya jumlah transaksi, jumlah saldo, penyisian piutang ragu-ragu, beban atas piutang atau penghapusan piutang. Contoh transaksi penelusuran jual beli barang, aset, penyediaan penerimaan jasa, sewa gitu ya. Pengungkapannya jadi kompensasi, pengalian riset pengembangan. Kemudian kompensasi personel manajemen kunci diungkapkan secara total untuk setiap item ya pasti terkait dengan nanti imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pesangon memutuskan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham. Nah ini contohnya pengungkapan PT apa sifat hubungannya merupakan afiliasi mempunyai komisaris utama yang sama. Transaksi penempatan apa? Deposito jumlahnya berapa? Presentasi terhadap total toko yang beban bersangkutan. Berrelasi dengan pemerintah atau entitas lain yang dikendalikan oleh pemerintah. Berbeda dengan pengungkapan umum, entitas dengan pelapor diperbolehkan cukup mengungkapkan nama departemen atau instansi pemerintah yang sifat hubungannya misalkan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan. Jadi kita balik lagi ya, apa sih bedanya pengendalian bersama dengan pengaruh signifikan? Jadi pengendalian bersama itu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi. Pengendalian bersama. Jadi memang ada peran ya, peran peran jabatan di situ untuk bisa ada pengendalian atau terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau pengaruh signifikan itu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam, oh enggak kebalik ya. Kalau pengendalian bersama itu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi. Jadi ada kontrak yang untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi. Jadi nggak satu pihak yang mengendalikan, mungkin kita juga bisa mengendalikan. Tapi kalau pengaruh signifikan itu lebih kepada kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut. Oh, mungkin dia hanya sebagai pemberi suara gitu ya, pengambil keputusan, tapi dia nggak mengendalikan kebijakan tersebut. Dia bisa memutuskan gitu, ya. Tapi dia nggak bisa mengendalikan, hanya sekedar memutuskan. Dapat diperoleh dari kepemilikan saham, anggaran dasar, atau perjanjian. Contohnya. Oke, nah itu untuk PSAK 7, terus kita lanjut ke PSAK 8 ya. PSAK 8, PSAK 8 ini enaknya tuh sebenarnya lihat di mana ya? PSAK 8. Nah, enaknya lihat di sini. 5. Tadi kita coba lihat di sini aja dulu. Nah, PSAK 8 ini terkait apa? Terkait dengan peristiwa setelah periode tanggal neraca. Jadi, atau kalau kita lihat uh, peristiwa setelah periode pelaporan itu adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di oto di ototisasi di di ototisasi untuk terbit. Kita lihat di contohnya, ada contoh contoh statement gitu ya. Kemudian urusan setelah periode pelaporan memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi akhir periode pelaporan.
peristiwa setelah periode pelaporan tidak tidak memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit ada tanggal laporan keuangan sudah final. Nah, ini yang tadi tanggal, jadi tanggal tanggal tutup buku misalkan 31 Desember. Nah, tanggal di otorisasi mungkin ya. Tanggal di otorisasinya ini adalah yang pertama dari laporan keuangan audit ya, tanggal laporan auditor, kemudian laporan keuangan tidak diaudit yaitu tanggal laporan keuangan selesai disusun manajemen. Ada dua ya. Nah, nah, di sini intinya periode pelaporan itu mana yang memang perlu penyesuaian atau tidak perlu penyesuaian ya. Ini kan lihat nih tanggal neraca, tanggal diautorisasi. Ada jeda periodenya. Nah, kalau tanggal neraca itu perlu penyesuaian ketika terkait dengan pertama keputusan pengadilan, kebangkrutan pelanggan, penurunan harga persediaan, bagian laba atau bonus, kecurangan atau kesalahan. Kalau tanggal neraca, kalau tidak perlu penyesuaian, penurunan harga saham, deklarasi dividen. Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa baik yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal neraca dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan tadi ya, tanggal diautorisasi. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal neraca yang memang harus diselesaikan. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah tanggal neraca. Tanggal penyelesaian laporan keuangan ini tadi udah. Peristiwa setelah tanggal yang perlu penyesuaian yaitu keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini indikasi adanya penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca atau penyesuaian jumlah rugi nilai yang telah diakui, harga perolehan aset atau hasil penjualan aset, jadi ada indikasi penurunan nilai aset ya ini. Kecurangan atau kesalahan yang nggak perlu penyesuaian itu penurunan nilai pasar suatu investasi setelah tanggal neraca. Nah, kita lihat nanti bedanya apa ya di PSAK ya, dengan penurunan nilai juga. Oh, yang telah diakui misalkan pelanggan bangkrut, harga jual persediaan. Kalau ini nilai pasar suatu investasi, oke. Pengumuman penghentian operasi, pembelian pelepasan aset yang signifikan, kerusakan aset akibat kebakaran. Hmm. Dividen dan langsung dividen pengumuman dividen setelah tanggal neraca tidak diakui sebagai kewajiban pada tanggal neraca, tapi diungkapkan. Apakah praktis entitas membayar dividen di masa lalu merupakan kewajiban konsumsi? Tidak. Kelangsungan usaha setelah tanggal neraca diperoleh bukti bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya atau jika manajemen tidak memiliki alternatif yang lain kecuali melikuidasi perusahaan. Perubahan fundamental dasar akuntansi yang digunakan bukan perubahan pengukuran berdasarkan dasar akuntansi yang lama. Nah, ini ilustrasi PSAK 8 ya. Jadi pada setelah tanggal periode pelaporan, jadi tanggal 12 Februari misalkan perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari PT BCA sebesar 50 juta US dollar yang akan jatuh tempo 12 Mei. Coba ya kita lihat di PSAK-nya. Ada contoh-contoh. Nah, ini contoh. Misalkan manajemen menyelesaikan draft laporan keuangannya itu 31 Desember. Oke, terus 28 dan pada 28 Februari. Hah? Oh, laporan draftnya itu 8 Februari selesainya. Untuk atas periode 31 Desember. Nah, 18 Maret Dewan Direksi mengkaji ulang dan mengotorisasi untuk terbit.
Entitas mengungkapkan laba informasi keuangan lainnya pada 19 Maret. Laporan keuangan telah tersedia untuk pemegang saham dan pihak lain 1 April. Dan pemegang saham menyetujui laporan dan laporan keuangan disetujui kemudian disampaikan pada regulator. Nah, intinya tanggal laporan yang diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan selesai kalau dia belum diaudit ya. Berarti tanggal selesai disusun itu ketika tanggal 18 Maret untuk bisa diotorisasi terbit oleh Dewan Direksi. Tapi dalam beberapa kasus, manajemen disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari em, hanya dari pengawas non-eksekutif. Sama ya? Nah, peristiwanya apa saja sih setelah periode? Jadi yang perlu penyesuaian atau di ada tambahan gitu ya di laporan keuangannya itu. Yang pertama, penyelesaian kasus pengadilan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode. Entitas menyesuaikan provisi yang terkait dengan kasus pengadilan tersebut sesuai dengan PSAK 57. Kemudian penerimaan informasi setelah pelaporan yang ada indikasi adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian jumlah sebelum sebelumnya telah diakui dari rugi penurunan nilai aset. Contoh, adanya kebangkrutan, eh, setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasi bahwa pada akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas piutang usaha, itu kan penurunan. Kemudian ada penjualan persediaan setelah periode pelaporan. Kemudian ada penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli, penjualan jumlah pembiayaan bagi penentuan jumlah pembayaran bagi laba bonus setelah pelaporan. Kalau misalkan entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kemudian penemuan kecurangan. Tapi yang tidak perlu penyesuaian itu adalah ketika di akhir periode pelaporan dan tanggal pelaporan keuangan di otorisasi terbit, penurunan nilai wajar nih tidak terkait dengan kondisi investasi pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut. Dividen, jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tapi sebelum laporan kuantitas terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode karena tidak ada kewajiban. Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen sebagai liabilitas. Kalau misalnya nggak diakui sih. Keberlangsungan usaha, entitas tidak menyusun laporan keuangan dan dasar keberlangsungan usaha. Jadi keberlangsungan usaha ini kayaknya masih nggak termasuk gitu ya. Bukan penyesuaian atas jumlah. Nah ini. Karena di si PSK 1 ada statement, ada argumen kalau misalkan laporan keuangan ini tidak, ya maksudnya laporan keuangan si keberlangsungan usaha itu, laporan keuangan itu tidak disusun atas dasar keberlangsungan usaha atau manajemen mengetahui adanya ketidakpastian. Tanggal otorisasi untuk terbit dalam proses entitas memutakhirkan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Ini contoh peristiwa non penyesuaian ya. Kondisi bisnis signifikan setelah pelaporan, pengumuman untuk menghentikan suatu operasi, eh, oh tapi bukan bangkrut ya, pembelian aset yang signifikan,
Kerusakan pabrik, pengumuman transaksi saham biasa, perubahan besar tidak normal atas kurs ya ini. Perubahan tarif pajak, pemberian komitmen, udah itu selesai. Kita lanjut ke PSK 10. PSK 10 juga harus tentang kurs ya. Ini lumayan banyak PSK 10. Oke, karena PSK 10 ini lumayan penting gitu, maksudnya tuh kemungkinan nanti akan keluar di kasus, di ujian. Ini salah satu materi yang difokusin gitu. Kita lihat mungkin, oke kita lanjut ke PSK 10 ya. Nah, PSK 10 itu tentang perubahan kurs. Kalau kita lihat, ini ya kali ya. Dari definisi, ini ya kalau kurs itu, kalau ada investasi dulu ya, investasi neto itu adalah kegiatan usaha luar negeri, um, jumlah yang investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri. Dan um, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas. Kelompok usaha adalah suatu entitas induk eh, dan seluruh entitas anaknya. Kurs tadi udah disebut rasio pertukaran untuk dua mata uang. Kurs penutup adalah kurs spot yang pada akhir periode pelaporan. Kalau kurs spot ya kurs untuk realisasi negara, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi gitu ya. Kalau mata uang penyajian adalah mata uang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Terus ada istilah post moneter. Di post moneter adalah post moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nanti kita lihat contohnya akun-akun mana aja yang termasuk post monitor karena nanti ini akan melibatkan apa namanya pencatatan gitu ya. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang. Nah, ketika ingin mempertimbangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan itu untuk menentukan mata uang fungsional, yang pertama eh, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa eh, dan dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Kemudian mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku. Oh, jadi ada dua nih.
Pertama, yang menentukan harga jual, berarti di sisi revenue. Kemudian ada yang di sisi cost, yaitu yang mempengaruhi biaya paling biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi em, faktor yang juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional yang mana mau digunakan gitu ya, adalah yang dari mata uang yang mana dananya dari aktivitas pendanaan dihasilkan. Nah, yang kedua adalah mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Nah, mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri. Apakah mata uang fungsional entitas pelapor dapat dianggap sama dengan kegiatan usaha luar negeri? Contoh nih, PT Jaya tuh didirikan di Indonesia dan menjadi kantor pusat serta eh, menjalankan fungsi administrasi. Seluruh produk berlokasi di Eropa dan produknya dipasarkan dan diperdagangkan di Eropa dalam mata uang euro. Kegiatan operasi dan pendanaan melibatkan mata uang euro. Selama ini, rupiah adalah mata uang untuk kepentingan pelapor Indonesia. Namun, menurut indikator PESA ke-10, euro adalah mata uang fungsional dan mata uang selain itu disebut mata uang asing. Nah, apabila indikator tidak mampu memberikan jawaban yang jelas tentang penentuan suatu mata uang fungsional, maka dibutuhkan pertimbangan manajemen atas pemilihan mata uang fungsional. Mata uang fungsional ketika sudah ditetapkan sulit untuk diubah begitu saja tanpa ada dasar yang kuat. Jadi, lihat contoh di PSAK langsung. Transaksi valuta asing. Membeli atau menjual barang jasa, meminjam atau meminjamkan dana, memperoleh aset atau melepas aset, atau menggandakan liabilitas. Transaksinya, kemudian pengakuan awal transaksi valuta asing. Jadi transaksi falas itu dicatat dalam mata uang fungsional ya, dan jumlah falas dihitung dalam keadaan mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan falas pada saat tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SLK. Kemudian kurs spot itu alas praktisnya karena kurs yang mendekati kurs aktual digunakan seperti kurs rata-rata mingguan. Namun jika kurs berfluktuasi signifikan, kurs rata-rata tidak tepat gitu. Jadi nanti ada asumsi-asumsi yang kenapa kita misalkan pakai harus kurs BI atau kurs apa gitu ya. Nah, contoh sini sebuah perusahaan membeli barang dagang senilai 4 juta dari negara Eropa, mata uang fungsional adalah dolar. Barang dipesan 31 Maret, dikirim tanggal 7 April, diterima tanggal 8, dan tagihan diterima tanggal 28. Pada contoh di atas, pembeli ya, 4 juta euro dari negara uang fungsional. Nilai spot dipakai adalah nilai pada saat transaksi. Tanggal transaksi ditentukan dengan merujuk pada SAK yang menentukan kapan persediaan diakui atau hutang diakui. Nah, setiap bayar periode pelaporan, post moneter, non moneter, post moneter ini dulu ya. Post moneter itu dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kemudian post non moneter yang diukur dalam biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan kurs non moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Nah, post monitor itu apa aja gitu ya? Post monitor itu biasanya yang terkait dengan kayak kas, akun-akun kas gitu ya. Yang cepat gitu. Terus provisi yang harus dibayar dengan kas, itu yang masih berhubungan dengan kas. Kemudian liabilitas sewa, dividen kas. Kalau ya tadi hutang jangka pendek gitu, yang langsung cair gitu.
Itu contoh pos moneter. Dan moneter itu ya kayak persediaan, aset tetap, aset hak guna, em, kewajiban atau liabilitas jangka panjang gitu. Nih, contoh satu. Berbedanya nilai tukar saat menyelesaikan transaksi mata uang asing atau saat dijabarkan di akhir periode menghasilkan selisih. Untuk pos moneter, hal tersebut harus dilaporkan dalam laba rugi berjalan. Jadi, selisih kursnya itu ketika em, saat misalkan kita ada pembayaran hutang nih, misalkan ternyata ada selisih kurs, nah itu masuk ke laba rugi. Apabila selisih nilai tukar tersebut merupakan pos moneter yang jadi bagian dari investasi neto atau kegiatan luar negeri, jumlah tersebut diakui dalam laba rugi dalam laporan keuangan terpisah dari entitas pelapor atau dilaporkan pada laporan keuangan individu. Contoh dua mana? Pada kasus hubungan dengan foreign operation adalah induk anak, maka diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan baru dimasukkan ke laba rugi ketika terjadi pelepasan investasi neto. Nah, kita lihat contohnya nanti ya. Pada kondisi terjadinya selisih pos non moneter mengikuti bagaimana laba rugi atas pos non moneter tersebut itu diakui daripada uh, kompresif lain, atau jadi di akun mana sih kalau misalkan ada laba rugi di pos non moneter gitu ya. Itu diakui dalam penghasilan kompresif lain atau diakui dalam laba rugi. Nanti mungkin ya tadi ada contohnya. Nah, ini. Jadi pada tanggal 1 Desember 2010 PT Hambalang menjual persediaan kepada pelanggan senilai 30.000 secara kredit 60 hari pembayaran, menjual persediaan ini. Oke. 1 Desember kursnya 13.200, 13.350 sampai 13.250. Ketika menjual kan berarti kan di 1 Desember ini kita mengakui piutang usaha pada penjualan sebesar 30.000 dikali dengan kurs 13.200, dan nanti di 31 Desember itu kan harus dipakai kurs penutup ya, sesuai dengan PSAK kan. Pos moneter ya, piutang kan termasuk pos moneter, yang dimana pos moneter ini tuh dijabarkan menggunakan kurs penutup juga pada setiap akhir periode pelaporan. Makanya di 31 Desember 13.350 eh ya kan ini kan udah netonya ya gitu ya, udah netonya. Nomor 13.350 dikali 30.000. Intinya 300 sekian, nanti ya ya sama aja sih, ini intinya selisihnya itu yang akan jadi dia penambah piutang atau pengurang piutang. Kalau di sini kasusnya dia akan menjadi penambah piutang, berarti kalau dia penambah piutang ada keuntungan selisih kurs. Kemudian di 1 Februari dia ada pembayaran kerugian selisih kurs piutang usaha. Ya, contoh hasil kurs nilai tukar pos moneter. PT Sentral yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta memiliki cabang Singapura. Mata uang fungsional kantor pusat adalah rupiah. Sedangkan cabang Singapura adalah USD. Kantor pusat memiliki piutang kepada cabang dalam bentuk USD pada tanggal 31 Desember sebagai bagian dari investasi neto suatu kebijakan luar negeri, maka piutang tersebut dijabarkan oleh kantor pusat eh, dari USD ke rupiah dan selisih kursnya diakui dalam laba rugi kantor pusat. Bentar, investasi neto itu apabila ada selisih nilai tukar yang merupakan pos moneter yang jadi bagian dari investasi neto kegiatan luar negeri, jumlah tersebut diakui dalam laba rugi ya. Oke, ini ya. Kata kuncinya diakui dalam laba rugi. Kalau ada investasi neto. Kemudian PT Sentral, kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta, memiliki cabang di Singapura. Mata uang fungsionalnya adalah rupiah, sedangkan cabang adalah USD. Pusat ini memiliki piutang kepada cabang dalam rupiah,
Maka sebagian besar investasi neto itu dialokasikan luar negeri. Maka utang tersebut dijabarkan dari rupiah ke USD dan selisih kursnya diakui dalam laba rugi cabang Singapura. Ini maksudnya apa ya? Oh, ini dari sisi kebalikan si ininya. Sisi cabangnya ya. Kalau sisi Indonesianya sama aja, masih intinya masih sama-sama di laba rugi. Yang ketiga, nah ini aset liabilitas itu pakai kurs penutup. Ekuitas itu pakai kurs historis. Kemudian pendapatan dan beban itu pakai kurs transaksi rata-rata. Nah, bagaimana kalau mata uang pelaporan bukan mata uang fungsional? Jadi pelaporan misalkan tadi ya, pelaporan USD misalkan, fungsionalnya Indonesia. Maka aset-aset ini tuh harus pakai eh, sorry, misalkan mata fungsionalnya tuh USD, mata uang pelaporan ini secara otomatis USD itu harus ditukarkan ke rupiah kan, karena rupiah mata pelaporan. Nah, aset dan liabilitas ini pakai kurs penutup. Jadi satu-satu nih asetnya nanti dikali kurs penutup ya, aset ya liabilitasnya juga itemnya, kemudian ekuitas kurs historis. Kemudian pendapatan beban itu kurs rata-rata, baru nanti sisi kursnya itu akan masuk ke penghasilan kompresif lain. Ini namanya translasi. Ini contoh perusahaan induk dan anak. Tanggal 2 Januari, PT Toyota berkedudukan di Jepang mengakuisisi 100% kepemilikan PT saham kepemilikan saham PT Astra perusahaan Indonesia. Fungsionalnya itu rupiah. Berarti ini pelaporannya itu Jepang gitu ya. Jadi ini apa ditukar ke Jepang? Ya. Nah, semua akun-akun ini dari kas sampai aset tetap itu menggunakan kurs tutup buku akhir tahun. Terus kemudian untuk yang kayak beban-beban penjualan, HPP, beban operasi, beban penyusutan itu menggunakan 135 atau apa, kurs rata-rata. Kemudian untuk apa namanya dividen itu ya, kalau dividen itu sendiri kayaknya nggak salah. Dividen itu pakai 130 tuh apa ya? Nggak jelas ya. Tapi dia memang beda sendiri dia. Kayaknya kurs pembayaran dividen deh, kalau nggak salah. Nah, terus utang usaha pakai sama kurs pelaporan 31 Desember. Modal saham itu pakai, kalau modal itu ekuitas pakai kurs historis. Ini pakai kurs tanggal 2 Januari. Kemudian penjualan pakai kurs 135 rata-rata. Saldo laba ini
laba tahun tambah hasil penjabaran. Apa ya? 166 kali 3. 166 600 kali 3. Nah, ini kan udah dihitung nih nanti sampai dengan penjualan. Ini pakai kurs 125, kurs 125 atau apa? Kurs 2 Januari. Karena dia bagian dari ekuitas kan. Nah, nanti ini satu-satu nih dihitung. Ini kan nggak balance ya debit kreditnya. Nanti debit kreditnya. Nah, selisihnya itu akan dimasukkan ke penghasilan ke prinsip lain gitu, biar balance debit kredit. Jadi ini non moneter induk dan anak. Induk dan anak berarti mesti konsolidasi ya. Nah, kemudian PT Hongka Liong membeli sebuah gedung di London dengan harga 200.000 pada 2 Januari 2007. Pada saat itu nilai tukarnya adalah 15,2. 1 euro 15,2 Hong Kong gitu ya. Mata uang fungsionalnya itu ke Hong Kong Hong Kali Kong. Maka Hong Kali Kong dan gedung disusun selama 40 tahun dan diakui sebagai tetap. PT Hong Kali Kong menggunakan model revaluasi atas gedungnya jika nilai tukar dan nilai penyelesaian 3 September adalah 15,5 Hong Kali Kong dan 230.000 nilai revaluasinya hitung biaya perolehan penyusutan nilai tercatat atau pada September. Maksudnya apa nih? Pertama kan dia biaya perolehan yang peroleh 200.000 karena mata uang fungsionalnya itu adalah si mata uang Hong Kong Kong, maka kita harus eh, translate apa ya, ini dulu tukarkan dulu dari dari euro ke Hong Kong Kong. Ternyata kan 1 euro itu 15,2, berarti nanti ketemu biaya perolehannya tuh 3,04 juta. Beban penyusunnya tinggal dibagi berapa tahun ya? 40 tahun garis lurus kan, tanpa ada nilai residual, langsung aja berarti 30 kali kosong dibikin 40 juta, ketemu 76.000. Kemudian nilai tercatat sebelum revaluasi adalah 2964. Nah, nilai revaluasinya ternyata adalah 230.000, yang kalau kita pada saat 31 Desember ini kita translate apa ya, bukan translate, kita pertukarkan 230.000 itu setara dengan 3565, maka ada selisih nih antara nilai tercatat sebelum revaluasi dengan nilai setelah revaluasi. Maka selisih revaluasi eh, adalah 601.000 diakui dalam penghasilan kompresif lain. Jika gedung adalah properti investasi, selisih revaluasi diakui dalam laporan laba rugi. Kecuali untuk dia bentuknya properti investasi ya.
Nah, kalau kita lihat di PSAK ada yang khusus nggak? Nah, ini ya mata uang fungsional paling harus kita review lagi. Jadi mata uang yang pertama yang paling pengaruh harga jual, barang dan jasa. Mata uang ini sering menjadi mata uang yang didenominasikan dan diselesaikan kemudian dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Ini ada dua nih. Ada tiga. Jadi pertama, yang mempengaruhi harga jual, kemudian negara yang kekuatan persaingan atau peraturannya sebagian besar menentukan harga jual. Jadi mana sih nanti dari sisi aturan yang memang pengaruhi harga jual, kemudian dari sisi biaya tenaga kerja. Cuman ada faktor tambahan yang ketiga, dari sisi mana mata uang dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, yaitu penerbitan instrumen utang atau ekuitas, kemudian mata uang mana yang penerimaan aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Faktor-faktor ini dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri. Ini ya. Tadi ada tiga bentuk kegiatan usaha luar negeri. Contohnya, kegiatan industri mengakumulasikan kas seperti lain. Nah, ini yang penting. Jika indikator bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi peristiwa dan kondisi yang mendasari. Jadi misalkan tadi setengah-setengah nih nggak ngerti biayanya pakai apa, pakai mata uang mana gitu, terus penjualannya pakai mata uang mana gitu, dananya pakai uang mana. Jadi kalau misalkan bercampur gitu yang nggak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat, yang mempengaruhi, yang paling tepat yang menggambarkan pengaruh ekonomi. Selain dari pendekatan ini, manajemen memberikan prioritas pada indikator paragraf 9 sebelum mempertimbangkan indikator paragraf sebelum 11. Jadi 9 ini yang jadi penentu dulu ya, dari harga jual, dari harga apa namanya. Jadi gini, misalkan harga jual ini nggak jelas nih. Harga jual tuh mungkin setengah-setengah, setengah mata uang ini, setengah mata uang mana gitu. Kemudian dari sisi peraturan juga kekuatan persaingannya sama gitu ya. Kemudian dari sisi biaya, ternyata dari sisi biaya ternyata eh, juga sama nggak jelas. Maka kita bisa pakai pendekatan 10 dan 11 di sini dibilang untuk menentukan fungsional. 10 itu apa? Pertama lihat nih sumber dananya itu dari mana. Itu bisa kita pakai sebagai mata uang fungsional atau mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Nah, tadi ya, ada faktor-faktor yang dipertimbangkan juga, apakah aktivitas kegiatan luar negeri dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor, bukan dilaksanakan dengan tingkat autonomi signifikan. Contohnya aktivitas kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor adalah kegiatan usaha luar negeri yang hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirim hasilnya kepada entitas pelapor. Oke. Apakah transaksi dengan entitas pelapor memiliki proporsi tinggi atau rendah? Apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan siap bersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor? Jadi ada pengaruh arus kas juga. Apakah arus kas apakah arus kas dari kegiatan aktivitas usaha luar negeri
cukup untuk membayar kewajiban utangnya dan ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Mata uang fungsional entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari. Harus pengakuan awal, membeli dan menjual, jadi udah kita bahas. Biaya perolehan atau jumlah tercatat dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika jumlah itu ditentukan. Nah, ketika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang mengaruhi kurs yang mana arus kas masa depan dapat digambarkan oleh transaksi atau saldo dapat diselesaikan jika arus kas tersebut terjadi pada tanggal pengukuran. Jadi kurs yang dimana itu bisa menggambarkan arus kas masa depan transaksinya serta dapat diselesaikan jika arus kas tersebut terjadi pada tanggal pengukuran. Nah, eh, ini sesi kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter tadi ya, atau pada proses penjabaran pos moneter diakui dalam laba rugi tetap ya sini. Jika pos moneter timbul, jika pos moneter timbul, jadi misalkan ada sisi piutang gitu ya, piutang terus dijabarkan di akhir tahun. Jadi kan piutang itu harus diupdate nih saldonya, saldo dengan sampai dengan akhir tahun. Nah, selisih kursnya itu nanti akan masuk ke tetap dia masuk ke laba rugi kalau dia pos moneter. Piutang itu kan pos moneter. Nah, jika pos moneter timbul dari transaksi valuta asing yang terdapat perubahan dalam kurs antar transaksi dengan penyelesaian, maka mengakibatkan timbul sisi kurs. Ini akan tetap diakui. Oke. Jika akuntan atau kerugian pos non moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan dan kerugian tersebut diakui dalam komprehensif lain. Jadi untuk pos non moneter itu masuk ke
komprehensif lainnya gitu ya, sisi kursnya. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian positif diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs keuntungan diakui dalam laba rugi. Mungkin ini lebih kepada konsistensi pencatatan ya, kayaknya. Di awal tuh seperti apa dia ngakunya. Nggak ada contoh soal ya. Nah, keuntungan atau kerugian transaksi falas dan risiko timbul dari penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas dalam atau yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Udah gitu dong. Hmm, paling gitu ya PSHK 10. Cuman ya lebih ke sini sih tadi ini aturan-aturannya. Sekian untuk video kali ini, kita nanti akan lanjut. Eh, Kalau ada yang kurang, kita akan bikin satu sesi video terkait pelatihan soal untuk apa namanya, untuk kurs ini. Oke, terima kasih.